Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 12, 1 bulan. Sudah 1 bulan Nadira bekerja di klub malam. Di sini ia bekerja tanpa ada hari libur, karena memang hanya dirinya lah yang menjadi petugas pembersih toilet. Nadira bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatanganinya. Rasa lelah, rasa jenuh tidak pernah dihiraukannya. Nadira selalu bekerja dengan penuh semangat dan mengharapkan ayahnya akan segera bisa berobat dengan uang yang akan diperolehnya nanti. Nadira duduk di depan meja kerjanya. Nadira sudah tidak sabar untuk mendapatkan uangnya. 1 bulan ini, Nadira bekerja tanpa ada libur sehari pun. Nadira sudah bisa membayangkan bagaimana kebahagiaan ibunya nanti bila mendapatkan kiriman uang darinya. Lamunan Nadira hilang ketika mendengar suara kaki yang mendekat ke arahnya. Nadira memandang pengunjung yang berjalan menuju ke kamar mandi. Nadira akan selalu berhati-hati setiap kali melihat ada yang datang. Ia menundukkan kepalanya dengan ekor mata yang memandang ke arah pengunjung tersebut. Pengalaman pertama saat bekerja di klub malam begitu sangat terkesan untuknya. Peristiwa itu membuat Nadira semakin takut dan begitu berhati-hati. Nadira akan membersihkan toilet bila pengunjung itu sudah keluar. Seperti inilah rutinitas yang dilewatinya selama 1 bulan ini. Ayolah mata, jangan tidur, bujuk Nadira yang berusaha menahan matanya yang sudah sangat mengantuk. Berulang kali Nadira mengusap air matanya yang menetes. Nadira memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ya, masih jam 2 jam lagi, pikirnya. Saya sangat suka dengan hasil kerja kamu. Awalnya saya merasa ragu ketika melihat kamu memilih pekerjaan ini. Namun setelah saya melihat hasil kerja kamu, saya sangat puas. Kerja kamu sangat bersih dan kamu tidak pernah melakukan kesalahan saat bekerja, puji Teddy saat memberikan amplop yang berisi uang kepada Nadira. Nadira sangat senang saat menerima uangnya. Ingin rasanya ia mencium amplop berisi uang itu di depan Teddy. Namun Nadira mengurungkan niatnya. Nadira begitu sangat malu bila melakukan hal itu. Saya senang bisa bekerja di sini, Pak, ucap Nadira yang memandang pria yang berusia 33 tahun tersebut. Di sini, semua orang memanggil saya Abang Teddy. Teddy menjelaskan. Iya, Bang, jawab Nadira. Teddy dia memperhatikan gadis yang duduk di depannya. Gadis itu terlihat sangat polos dan jujur. Selama 1 bulan gadis itu bekerja, belum pernah sekalipun gadis itu meninggalkan meja kerjanya. Gadis itu akan duduk di kursi kerjanya dari awal datang hingga pulang. Teddy seakan tidak mengerti mengapa Arga malah berpikiran macam-macam kepada gadis tersebut. Teddy memandang Nadira yang begitu senang menerima uangnya. Wajah kamu sangat cantik, tapi mengapa memilih untuk jadi pembersih toilet? Tanya Teddy yang begitu sangat penasaran dengan alasan Nadira. Iya, Bang, saya hanya lulusan SMA. Jadi hanya kerjaan ini yang bisa saya lakukan. Di sini, walaupun pekerjaan saya menjadi pembersih toilet, tapi uangnya banyak, jawab Nadira yang merasa sangat bersyukur bisa bekerja di sini. Teddy menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban dari Nadira. Mengapa kamu berpenampilan seperti ini? Teddy memperhatikan penampilan Nadira dari atas hingga ke bawah. Di sini, saya bekerja menjadi petugas pembersih toilet, dan hampir rata-rata pengunjung yang ke toilet itu orang habis minum. Jadi, biar mereka tidak tertarik dan tidak memperhatikan saya, Bang, jawab Nadira yang sedikit tersenyum. Nadira merasa begitu takut saat bercerita tentang ini. Teddy menganggukkan kepalanya saat ia sudah mulai memahami alasan Nadira. Apa karena alasan itu dia tidak pernah mau memejamkan matanya untuk tidur sejenak? Teddy berucap di dalam hatinya. Bang, bila sudah tidak ada yang lain lagi, apa saya boleh permisi untuk keluar? Nadira bertanya sambil tersenyum.
Iya boleh, jawab Teddy yang memandang Nadira. Teddy tidak ada henti-hentinya memandang Nadira yang berjalan menuju ke pintu. Teddy begitu fokus mengamati gadis itu hingga menghilang dari pandangannya saat pintu itu tertutup. Nadira berjalan menuju toilet dan masuk ke dalam toilet. Ia menghitung jumlah uang di dalam amplop. Saat tadi di depan Teddy, Nadira tidak enak hati untuk menghitung jumlah uangnya. Wajahnya tersenyum dan mencium uang yang ada di tangannya. Air matanya menetes ketika memegang uang yang jumlahnya begitu sangat banyak baginya. Ayah, Dira udah punya uang untuk berobat ayah. Ayah cepat sehat ya. Ayah juga wajib sehat seperti dulu, Nadira berkata dengan tersenyum di bibirnya. Keinginannya begitu besar agar ayahnya bisa kembali sehat seperti dulu. Nadira mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 untuk membayar uang ojek online-nya. Bila disimpan di dalam tas, rasanya kurang aman. Masukkan di sini sajalah, pikir Nadira yang menyisipkan amplop itu ke dalam celana jeans yang dipakainya. Setelah yakin uang yang dimilikinya tersimpan dengan baik, Nadira keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju ke pinggir jalan. Saat ini, ojek online-nya sudah menunggu. Maaf ya bang, baru keluar. Apa abang sudah lama menunggu? Tanya Dira yang memakai helm yang diberikan pria tersebut. Iya nggak apa, kebetulan abang baru datang, ucap pria itu. Pria yang berprofesi sebagai driver ojek online itu menjalankan motornya. Apa kerjanya memang setiap malam seperti ini? Tanya pria tersebut. Iya bang, jawab Nadira yang dari belakang. Pria itu menganggukkan kepalanya. Apa nggak capek kerja mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi seperti ini? Tanya pria itu yang bernama Hendra. Capek bang, mana kerjanya nggak ada pakai hari libur lagi. Tapi mau gimana lagi, cari kerjaan itu enggak mudah. Nadira berucap penuh syukur karena dirinya bisa bekerja di tempat tersebut. Iya memang, jawab pria tersebut. Terima kasih ya bang, udah mau jadi ojek langganan, ucap Nadira. Abang yang mestinya berterima kasih, karena dari adik bisa dapat penghasilan tetap, ucap pria tersebut. Apa abang kerjaannya memangnya jadi tukang ojek dari pagi sampai pagi? Tanya Nadira. Pria itu tersenyum ketika mendengar pertanyaan Nadira. Abang jadi tukang ojek ini untuk cari tambahan uang, ucapnya. Abang kerja apa kalau siang? Tanya Nadira. Abang gak kerja, abang kuliah dari beasiswa. Jadi ojek seperti ini membantu menambah uang makan abang. Soalnya uang dari beasiswa pas-pasan. Bila banyak tugas bisa makan Indomie 1 minggu. Makanya abang cari sampingan seperti ini, Hendra menjelaskan. Nadira begitu sangat senang ketika mendengar informasi yang didapatkannya tentang pria tersebut. Ternyata abang hebat ya, Nadira memandang kagum pria tersebut. Hendra tersenyum saat mendengar pujian Nadira. Hebat apanya? Bisa kuliah sambil cari uang? Abang kuliah bagian apa? Tanya Nadira. Pria itu tersenyum dan seakan malu untuk mengucapkan fakultasnya. Sebenarnya, kalau abang kasih tahu saja, juga nggak tahu. Nggak ngerti bang masalah jurusan-jurusan itu, ucap Nadira. Hendra tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Hendra memberhentikan motornya di depan rumah kontrakan milik Nadira. Ini hari terakhir abang jadi driver ojek dek, abang mau berhenti. Kenapa? Wajah Nadira tampak sangat sedih. Abang mau berangkat kuliah kerja nyata ke daerah. Jadi abang kuliah kerja nyata selama 2 bulan, kata Hendra menjelaskan. Gitu ya bang, Dira wajib cari ojek online lain, Nadira berucap sedih. Iya dek, nggak apa ya, ojek banyak, adek mudah kok dapatnya, ucap Hendra. Iya bang, ini uang transportasi selama 1 bulan ini, ucap Nadira yang membayar uang transportasi Gojeknya. Hendra tersenyum menerima uang dari Nadira.
Uangnya abang diskon aja, ucap Hendra yang memberikan satu lembar uang 100.000. Nadira tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak usah bang, untuk abang aja, ucap Nadira yang mengembalikan uang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan pria itu. Nadira masuk ke dalam rumahnya. Nadira mengeluarkan uangnya yang tadi disimpannya di dalam saku celana jeans. Gak sabar nungguin pagi biar bisa langsung kirim uang ke ibu, ucap Nadira yang menyimpan uangnya di bawah bantal. Nadira tidak sabar untuk berbaring di atas kasurnya. Tubuhnya terasa capek dan mengantuk. Ia membersihkan tubuhnya terlebih dahulu di kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Nadira terbangun dari tidurnya. Piyama yang dipakainya basah oleh keringatnya. Setiap hari, Nadira akan terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat. Sudah 1 bulan ini, ia tidak pernah merasakan tidur nyenyak. Peristiwa yang menyebabkan ia kehilangan kesuciannya membuatnya merasa begitu takut. Bahkan peristiwa itu selalu hadir di dalam mimpinya, menemani tidurnya. Sampai kapan aku seperti ini? Nadira menangis merasakan takut yang luar biasa. Aku ingin melupakan ini semua. Aku tidak sanggup mengingat semua ini, Nadira berkata dengan pelan. Rasa sakit ini, semua yang dialaminya harus dirasakannya sendiri. Nadira tidak sanggup mengatakan dengan ibunya. Kondisi ayahnya saja sudah membuat ibunya sedih. Nadira tidak bisa membayangkan bagaimana bila ibunya mengetahui ini semua. Tubuh Nadira semakin lemas saat mengingat itu semua. Nadira mengambil ponselnya. Nadira mencari tips menghilangkan rasa takut. Cara-cara ini sudah aku coba tapi tidak berhasil. Apa aku harus cari psikiater? Nadira bertanya sendiri. Nadira mencari informasi pembayaran untuk mengatasi rasa takut pasien yang memiliki kenangan tidak bagus. Mata Nadira terbuka lebar. Ya ampun, mahal sekali, keluhnya. Nadira diam memandang layar ponselnya. Tubuhnya terasa begitu amat lemas. Aku tidak sanggup merasakan seperti ini. Rasa takut dan bayangan peristiwa itu tidak mau hilang dariku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tangis Nadira pecah saat dirinya sudah tidak mampu merasakan sakit di dadanya. Nadira menghentikan tangisnya saat ponsel di tangannya berdering. Nadira melihat panggilan masuk dari ibunya. Dengan cepat Nadira mengusap air matanya dan mengangkat panggilan telepon tersebut. Halo Bu, ucap Nadira. Nak, kondisi ayah semakin tidak bagus nak. Sekarang ayah sedang di rumah sakit. Ayah diminta untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar nak. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.